Halo Sobat Edling, hari ini kita akan belajar memahami latar belakang dan juga unsur-unsur intrinsik peristiwa sejarah Indonesia yang ada di dalam cerpen dengan tema sejarah. Hari ini kita akan membahas tuntas apa itu cerpen dan juga apa saja unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Sebelum kita masuk ke dalam unsur-unsur intrinsik cerita pendek, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan cerita pendek. Cerita pendek atau bisa disebut dengan cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang berisi kisah singkat yang berfokus pada satu tokoh dan juga berfokus pada satu peristiwa saja. Cerita pendek terdiri dari 5.000 hingga 10.000 kata, sehingga cerita pendek biasa disebut dengan cerita yang habis sekali duduk dibaca oleh pembacanya. Nah, selain itu cerita pendek juga sebuah manifestasi dan juga refleksi oleh penulis terhadap masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan nyata, terhadap masyarakat dan juga lain sebagainya. Sehingga terkadang kita merasa relevan dan juga merasa sebuah cerita pendek itu mengena terhadap kejadian yang pernah kita alami. Untuk mengetahui sebuah cerita itu bisa dikatakan sebuah cerita pendek, maka akan kita jabarkan beberapa ciri-ciri sebuah cerita dapat disebut sebagai cerita pendek atau cerpen. Pertama, dia memiliki kata yang kurang dari 10.000 kata. Kemudian terdapat satu tokoh utama saja. Ketiga, bersifat fiktif, namun fiktif yang dimaksud tetap berdasarkan pada kisah nyata yang pernah dialami oleh seorang penulis. Kemudian keempat, dalam cerpen harus diakhiri dengan penyelesaian. Dan terakhir, yakni alur yang disajikan dalam cerpen itu relatif singkat. Maka tak heran cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk tanpa menghabiskan banyak waktu. Perlu diketahui pula, dalam cerita pendek terdapat unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang pertama adalah unsur-unsur intrinsik dan juga unsur-unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun cerita pendek yang terdapat dari dalam cerita itu sendiri. Namun, unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur yang membentuk cerita dari luar. Terdapat 3 unsur ekstrinsik, yakni latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Namun kali ini kita akan mengupas lebih dalam apa itu unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Untuk memudahkan Sobat Edling belajar unsur-unsur intrinsik, maka sudah saya siapkan akronim berbagai unsur intrinsik dengan sebutan total gas. T. Tema. O. Penokohan. T. Tokoh. A. Alur. L. Latar. G. Gaya bahasa. A. Amanat. Dan S. Sudut pandang. Kita sebut dengan total gas. Unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Lebih lanjut, kita akan mengupasnya satu persatu mulai dari tema hingga sudut pandang. Kita masuk ke tema dan juga penokohan. Unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek yang pertama ialah tema. Tema adalah ide dasar atau gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam ceritanya. Tema bisa disebut sebagai motor penggerak sebuah cerpen. Maka tema adalah unsur yang penting dalam sebuah cerpen. Maka tidak ada tema, maka sebuah cerpen akan terasa hambar. Kemudian ada penokohan. Penokohan yakni penggambaran watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita oleh seorang penulis. Ada 2 cara penggambaran penokohan oleh penulis. Yang pertama adalah teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan juga teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Biasanya teknik analitik adalah si pengarang atau penulis memberikan gambaran secara lengkap dan juga detail bagaimana watak-watak atau tokoh yang ada di dalam cerpen.
Namun, teknik dramatik biasanya si penulis atau pengarang tidak secara langsung menggambarkannya, bisa melalui dialog, bisa melalui perbuatan dari si tokoh untuk dapat menggambarkan karakter tokoh yang ada di dalam cerita pendek. Unsur intrinsik pembangun cerita pendek selanjutnya yakni adalah tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban cerita dalam peristiwa sebuah cerita pendek. Dalam cerita pendek lazimnya terdapat 3 tokoh. Pertama adalah tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Nah, kita bahas satu persatu dari tokoh itu. Pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh pendukung yang biasanya bersifat baik dan sebagai tokoh utama. Namun, tokoh antagonis merupakan tokoh yang menjadi penentang dari tokoh utama. Biasanya berwatak jahat, menyebabkan konflik dan juga dibenci oleh pembaca. Nah, ketiga ada tokoh tritagonis, yakni tokoh penengah atau pembantu, baik untuk tokoh protagonis maupun tokoh antagonis. Kemudian ada alur. Alur merupakan rangkaian kronologi peristiwa dalam cerita pendek. Pada umumnya, dalam cerita pendek, alur dibedakan menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Alur maju ialah rangkaian peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian atau kejadian peristiwa itu bergerak ke masa depan. Namun, alur mundur merupakan rangkaian peristiwa yang susunannya tidak sesuai dengan urut kejadian atau bergerak mundur, yakni pembaca ataupun penulis melihat cerita secara flashback atau melihat masa lalu. Namun, dalam alur campuran, yakni percampuran antara alur maju dan juga alur mundur, sehingga tercipta sebuah alur yang terkesan lebih menarik. Unsur intrinsik pembangun cerpen berikutnya adalah latar dan juga gaya bahasa. Latar merupakan penggambaran oleh si penulis terhadap tempat, waktu, dan suasana cerpen, sehingga oleh pembaca dapat merasakan bahkan membayangkan situasi dan kondisi yang dialami oleh para tokoh dalam cerita pendek. Pertama, terdapat latar tempat. Latar tempat adalah latar ataupun penggambaran tempat yang dilakukan oleh tokoh sehingga pembaca dapat merasakan tempat yang terdapat dalam cerpen. Kemudian latar waktu. Latar waktu yakni penggambaran waktu yang terjadi dalam cerita pendek. Kemudian latar suasana. Latar suasana adalah penggambaran suasana yang terjadi di dalam cerpen sehingga si pembaca dapat merasakan suasana yang terjadi dalam cerpen itu sendiri. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pembawaan yang berbeda di setiap cerita, yakni style ataupun pembawaan oleh si penulis untuk menggambarkan dan memberikan bumbu pemanis terhadap sebuah cerpen. Nah, dalam gaya bahasa ini lazimnya terdapat 4 gaya bahasa. Pertama terdapat gaya perbandingan, pertentangan, pertautan, dan penegasan. Nah, apa saja itu gaya-gaya bahasa di bawah ini? Pertama terdapat gaya perbandingan. Gaya perbandingan ataupun gaya bahasa perbandingan bisa kita temui berupa majas metafora, personifikasi, dan juga depersonifikasi. Kemudian dalam gaya bahasa pertentangan biasa kita sebut atau biasa kita temui berbentuk majas hiperbola, litotes, dan juga paradoks. Dalam gaya bahasa pertautan biasa kita temui majas eufisme dan juga majas sinekdok. Namun dalam gaya bahasa penegasan atau perulangan biasanya kita melihat majas repetisi dan juga majas tautologi. Unsur intrinsik pembangun cerita pendek yang berikutnya yakni amanat dan juga sudut pandang. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Misalnya, dalam cerita pendek Malin Kundang dapat diambil amanat bahwa kita tidak boleh durhaka kepada seorang ibu. Nah, amanat bisa disebut sebagai nilai-nilai yang
bisa dipetik oleh pembaca dari cerita pendek ataupun benang merah yang dapat diambil oleh pembaca dari sebuah cerita pendek. Nah, kemudian terdapat sudut pandang. Sudut pandang merupakan pandangan pengarang terhadap cerpen ataupun bisa disebut posisi si pembaca dalam sebuah cerpen. Nah, biasanya dalam cerpen terdapat dua sudut pandang. Pertama, sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau menjadi tokoh utama orang pertama dalam cerita pendek yang ditandai dengan penggunaan kata ganti aku, saya, dan lain sebagainya. Kemudian sudut pandang orang ketiga, yakni pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata orang seperti dia, mereka, dan juga nama tokoh seperti Joko, Wira, dan lain sebagainya. Sudut pandang orang ketiga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama terdapat sudut pandang orang ketiga terarah dan juga sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ya, itu tadi unsur-unsur intrinsik pembangun cerita pendek. Semoga dengan materi ini kita dapat menelisik dan juga memahami unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerpen. Sekian dari saya, bye-bye. Sobat Edling, belajar yang tekun agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat.